Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi subuh yang penuh barokah ini kita dapat berkumpul bersilaturahim antara satu dengan yang lainnya, bertatap muka, bermusafahah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan, cucuran keberkahan kepada kita semua, dan mudah-mudahan Ramadan kita kali ini, yaitu berpuasa dari pagi sampai terbenam matahari, insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan agung kita yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama kami muliakan, mungkin ada di sini guru-guru kami, orang tua kami yang tidak nampak. Semoga diberikan kekuatan lahir dan batin, kesehatan, berikan umur panjang. Amin insyaallah. Dan juga hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kepada pengurus takmir masjid, para imam yang beri kesempatan untuk menyampaikan sedikit tausiah ataupun sekelumit pengetahuan maulid kepada kita semua, yaitu berbagi tentang tema yang kita angkat pada kesempatan ini, yaitu bagaimana akhlak kita atau berinteraksi dengan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sebagai solusi. Solusi berarti kita banyak mengalami kekurangan-kekurangan ataupun akhlak yang kurang. Berkaitan dengan itu juga telah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, diutus ke muka bumi ini untuk memperbaikinya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Diutusnya baginda Rasul untuk memperbaiki akhlak. Berarti akhlak ini sangat penting dalam kehidupan kita.
Apakah itu akhlak kita kepada Allah? Perlu kita terus perbaiki, inovasi, lakukan kajian-kajian bagaimana akhlak kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini kan timbul pertanyaan besar, permasalahan besar bagi kita secara individu maupun tanggung jawab kita sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, atau terhadap keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini perlu kita mencermati sedikit demi sedikit, tapi meningkat. Kata Profesor Dr. Quraish Shihab, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan suci Ramadan ini, mesti ada target. Targetnya paling tidak lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, pertanyaannya lagi, apakah kita perjalanan ibadah Ramadan kita dari awal sampai 10, para ulama sepakat bahwa bulan Ramadan itu bulan rahmat, bulan ampunan, dan bulan itqum minan nar. Kita harus memahami itu satu persatu. Ternyata tidak secepat itu, butuh proses. Makanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mesti kita membaca dan belajar beberapa literasi, buku Islam ada di YouTube, mungkin ada guru-guru kita yang di sini. Itu sebenarnya dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan, kompetensi, nilai. Karena ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada rangkaian saja yang terputus, misalnya tentang fikih kita saja, misalnya sedikit saja. Nah, itu tidak terlepas daripada Al-Qur'an sebenarnya. Itu bisa mengurangi nilai ibadah yang kita lakukan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di waktu kita singkat, kalau kita melihat pemikiran Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang dikatakan berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah membaca, kemudian mendengar, kemudian menafsirkan juga, kemudian mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri. Kita sering mendengar ketika bicara tentang membaca Iqra, pas bulan ini Allah turunkan Al-Quran surah Al-Alaq ini, makanya siapa yang beribadah bulan suci Ramadan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan persiapan, ya, bukan hanya persiapan ketika mau memasuki hari raya Idul Fitri, tetapi ada lebih penting, ya, esensi yang terdapat di dalam itu. Persiapan-persiapan itu kadang-kadang kita melihat budaya kadang-kadang lebih kental. Budaya lebih kental daripada kadang-kadang kehendak, ya, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita sebenarnya menghendaki itu, menghendaki bahwa persiapan apa. Nah, disinilah sebenarnya persiapan-persiapan itu yang perlu kita ketahui. Kalau tamu mau datang, tamu saudara, luar biasa persiapan kita Bapak dan Ibu. Persiapan, pokoknya rumah itu diservis lah, ya. Rumah itu diservis, makanan yang luar biasa. Tahan kita mungkin pinjam dulu dengan tetangga, ya kan, tahan minjam. Tetapi tak kalah persiapan secara individu kita terkadang-kadang lupa dengan itu. Itu tadi ada kaitan dengan Ramadan itu, persiapan itu. Nah, membaca Al-Quran itu butuh persiapan. Persiapannya itu adalah, ya, bagi yang memiliki suara bagus silakan. Tapi persiapan utama di sini bagaimana kita memahami, ya, bacaan-bacaan itu dengan baik dan benar. Sekian banyak akhlak yang saya sampaikan tadi itu
kepada Allah, Rasul, ya, kepada manusia. Perlu juga akhlak itu. Ini semua nilai Al-Quran. Kalau kita tidak mampu memahami nilai Al-Quran itu, maka kita tuh sulit untuk memandang dan melihat dan merasakan. Kenikmatannya berbeda. Makanya butuh waktu dan proses itu ketika membaca, itu membaca Allah, membaca apa yang dikehendaki oleh Al-Quran itu. Misalnya, bagaimana ketika baginda Rasulullah sholat beserta sahabatnya, istrinya, dia cukup mengatakan sallu kama ra'aitumuni. Artinya kamu tuh kalau sholat seperti aku, seperti, ya. Artinya kita baca, kita cari itu Bapak dan Ibu, ya, cari, jangan sampai maghrib 4 harokat terbalik, ataupun bacaan yang kita di dalam itu ada bagian daripada Al-Quran, suratul Fatihah itu rukun. Jangan sampai bacaan-bacaan itu tidak sesuai apa yang kita baca, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam bacaan itu tidak sampai kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak kita dengarkan, itu membaca. Ini membaca sangat penting. Membaca sangat penting karena tanpa membaca tidak bisa jalan kita. Membaca, banyak kali yang harus dibaca di situ dalam Al-Quran itu. Kalau kita kaji Al-Quran itu, kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, ini tidak akan ada habisnya, tidak ada habisnya, sehingga Al-Quran itu tergantung yang memandang dan melihat, ya, itu mengkristal, ya, seperti permata, sudut-sudutnya itu memancarkan cahaya. Pasti di sini tidak ada yang tidak suka dengan permata ataupun berlian. Semua kita menghendaki, ya, apalagi Al-Quran ini, ya, Al-Quran yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan ini, maka bulan ini akan menjadi mulia juga. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan, suci kemudian bersih. Jadi kita yang ikut di dalamnya, terlibat sebagai khalifah, sebagai umat, sebagai hamba, siapa yang mendekatkan diri kepada Al-Quran, dia juga akan menjadi baik, menjadi mulia, ya, menjadi baik dan mulia. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Muzammil, "Auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila." Ada beberapa bentuk-bentuk nilai dari interaksi itu yang dimaksudkan adalah salah satunya bahwa Al-Quran itu betul-betul harus kita baca dengan tartil. Dengan tartil itu benar, kemudian pelan, ya, pelan. Ibnu Jazari dalam kitab An-Nasr menjelaskan, ternyata juga membaca Al-Quran itu ada beberapa cara, ya, Bapak dan Ibu. Pernah mendengar orang cepat? Pernah sedang? Pernah. Lambat? Pernah. Itulah cara membaca Al-Quran. Di lain 3 cara itu nggak ada. Mungkin ada satu sir. Silakan sir. Kalau kita jadi imam tak mungkin sir. Imam tarawih itu apa? Cepatnya bacaan yang kita baca itu ternyata juga harus sesuai dengan ketentuan. Kalau Ketua Pusat Studi Al-Quran, Profesor Dr. Syihab, bahwa membaca Al-Quran itu ada rambu-rambu yang harus kita patuhi. Bukan hanya rambu-rambu lalu lintas, ya Bapak dan Ibu. Ternyata juga ada rambu-rambu ketika membaca Al-Quran. Ketika rambu-rambu baca Al-Quran itu tepat dan benar, kita tidak akan berani melewati rambu-rambu lampu merah itu. Tapi kalau kita memahami lampu-lampu merah itu, rambu lalu lintas itu, belum tentu kita mampu memahami rambu-rambu yang ada dalam Al-Quran. Jangan terbalik. Sedangkan sekarang ini kita memterbalikan fakta
Kita tidak sadar saingan ini kadang-kadang antara Quran dan koran, ya kan Pak? Sedikit saja tuh, sedikit saja, pleset-plesetkan sedikit antara Quran dan koran. Dilempar gitu, terdengar suara apa itu? Maka kita ambil sambil ngopi dan lain sebagainya. Di sini enggak, mungkin di sana daerah-daerah Jakarta ya, dia suka sekali tuh membaca koran, informasi. Lagi kita yang banyak terlibat di dunia politik, memang pengetahuan berita informasi perlu kita ketahui. Jangan sampai nanti kita sebagai pemimpin lebih tahu rakyat daripada pemimpinnya, ya. Termasuk yang diridhokan oleh surga itu ya pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, yang peduli dengan masyarakatnya, termasuk orang yang membaca Al-Quran, termasuk orang yang peduli terhadap orang-orang duafa. Itu semua tidak terlepas daripada interaksi Al-Quran. Yang ini kami katakan di sini sebagaimana diungkapkan oleh ulama Al-Quran, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mengatakan at-tartil wa ma'rifatut tajwidil huruf wa ma'rifatul hukum. Apa bentuk-bentuk interaksi kita atau makna daripada ungkapan ini? Ternyata membaca Al-Quran itu punya aturan, enggak sesuka hati kita asal kita baca. Bagaimana interaksi itu bisa baik kalau kita hanya sekedar membaca? Ini mohon maaf ini kepada Bapak dan Ibu hadirin kaum muslimin dimuliakan Allah, bukan berarti menyampaikan bicara ataupun sumber lebih baik dari Bapak dan Ibu, bukan. Ini balighu anni walau ayah, menyampaikan sekelumit pengetahuan. Mudah-mudahan ini bisa menggugah hati dan pikiran kita dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi kita. Karena ini tidak ada alasan kita tidak mau mempelajari Al-Quran, ya. Terutama mempelajari sini pertama adalah membaca. Tidak ada alasan. Kenapa tidak ada alasan? Ini adalah titah Allah, kalam Allah, perkataan Allah, ya, ucapan Allah. Lantas kalau kita tidak mau berinteraksi dengan baik, terus apalagi yang harus kita interaksikan? Jangan sampai lari, ya, lari ke kiri, interaksi dengan hayul, ya, khurafat. Ini biasanya remnya adalah Al-Quran. Remnya itu banyak melenceng. Kita kadang-kadang risih melihat orang-orang orientalis itu. Dia yakin betul kalau Al-Quran itu sebenarnya memiliki kandungan dan nilai-nilai terkandung begitu dahsyat, segudang ilmu pengetahuan, banyak sekali pengetahuan di dalamnya itu. Kalau kita mengkaji Al-Quran, inilah sebuah pengetahuan, ya, kajian yang tidak akan pernah habis, tidak berbatas, ya, tidak berbatas, tidak terbatas, ya. Kalau kita lihat bagaimana luasnya samudra itu tidak ada apa-apanya banding dengan Al-Quran itu harus kita yakini. Makanya letakkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apakah kita termasuk ragu kalau kita tidak mau membaca Al-Quran itu? Ya, ini kajian sederhana dulu Bapak tadi. Mungkin kita paksakan langsung ke tafsir, ya kan? Makanya Dr. Yusuf Al-Qaradawi itu mengatakan membaca, ya, mendengar, ya, kemudian menafsirkan, kemudian baru bisa mengamalkan nilai terkandung dalamnya itu. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di sini bersimpu di masjid yang mulia ini sebagai tanda cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagai tanda syiarkan masjid, ya. Karena masjid ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tadi, at-tartil huwa ma'rifatut tajwidil huruf wa ma'rifatul hukum. Ini ungkapan bisa dilihat beberapa literasi, bisa dilihat di YouTube, semua lengkap. Sekarang tidak ada lagi yang ditutup-tutupi, tergantung kita.
ya, tidak boleh kaku. Seperti Al-Quran itu fleksibel, tidak kaku. Kadang-kadang kita yang kaku, ya, menyalahkan teman baca. Justru kita bantu perbaiki bacaannya. Kalau nah begitu kita memiliki kekurangan, kita siap untuk dikritik. Termasuk narasumber ya pada pagi hari. Silakan Bapak dan Ibu kita sharing. Karena demi dalam rangka menyempurnakan ya pengetahuan kita bersama, jangan sampai keliru. Karena kekeliruan di dalam melaksanakan ibadah ya itu sangat fatal akibatnya. Tidak akan sampai. Begitu juga dengan membaca Al-Quran. Pengetahuan tartil itu dalam terdapat ada ilmu-ilmu. Di antaranya adalah makharijul huruf. Membaca Al-Quran itu harus dengan disertai makhrajnya yang benar. Ini berat nih Pak Ustaz. Enggak, sebenarnya itu butuh proses. Sama ketika Rasulullah menerima wahyu itu kan tak tahu juga dia maksud. Jadi butuh proses, apalagi kita yang sudah berumur nih Pak Ustaz. Ya orang tua kami yang ada di sini. Lidah ini kalau gigi dalam pas satu menyebut huruf shin aja sudah berubah, berdesis. Ya kan? Apalagi sod, banyak huruf-huruf ketika gigi kita sudah lepas. Faktor usia, faktor U juga berbeda. Ya suara juga sudah mulai kendul, itu sangat berpengaruh sekali keindahannya. Tapi ada orang tua seperti ayahanda kita Haji Muslim Ahmad, ini termasuk tokoh Al-Quran ya. Kesederhanaannya ya, tidak pernah merasa bagaimana dia, enggak, dia biasa-biasa saja, tapi suaranya alhamdulillah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu makhraj huruf. Kemudian bagaimana juga di dalam itu ada pengetahuan sifat-sifat huruf itu, sifat huruf. Jadi nggak boleh tertukar ya, tidak boleh tertukar. Termasuk makhraj itu nggak boleh tertukar dan harus punya dia, ya, punya dia, sifat dia, makhraj dia, nggak boleh kita tukar-tukar. Ha jadi ha, alhamdulillah, beda lagi nanti maknanya. Orang bilang segala puji, kalau kita plesetkan segala bara, beda lagi tuh, bahaya sekali itu. Kemudian juga bagaimana katakan oleh seni ahli itu di pengetahuan tartil itu ada panjang pendek. Ini sederhana kajian ini Bapak dan Ibu, karena mungkin kita sudah diajarkan dari kecil ada metode-metode Baghdadi, kemudian metode tartil, qiraati. Ini masih ingat yang Al-Baghdadi ini metode lama itu, orang tua kita itu pernah mengajarkan kepada kita turun-temurun. Makanya kalau bicara tentang implementasi nilai Al-Quran yang saat ini kita rasakan, itu kalau tadarus zaman dulu, zaman sekarang tuh berbeda. Haji sampai malam, nggak tanggung-tanggung. Kalau ulama-ulama dulu tuh berinteraksi dengan Al-Quran itu satu malam itu ada yang mengkhatamkan, ya kan? Bahkan mereka tuh bergiring membaca dengan sungguh-sungguh. Sekarang ini kita kadang-kadang disibukkan oleh saingan ya, saingan dunia. Ya boleh, bukan kita larang dunia, tapi bagaimana memfreezer, artinya agama yang diberikan oleh Allah kepada kita ini betul-betul kita tuh tarik sedikit untuk kita, karena kita kan tak tahu nih hari esok ini bagaimana. Apakah kita ini sudah baik, apa betul bacaan Quran kita ya. Ini sangat penting. Kenapa penting? Karena Quran ini ketika kita mampu membaca dengan baik dan benar, itu memberikan nilai di dalamnya, karena sudah benar. Kita jangan anggap seperti ilmu-ilmu lain. Banyak sekali bahasa-bahasa Allah turunkan muka bumi ini dan diberikan pengetahuan kepada setiap insan. Ada bahasa Urdu, bahasa Inggris, bahasa Arab, berapa ribu bahasa ya Bapak dan Ibu. Tapi itu kalau salah dan fatal tidak terlalu memberikan efek atau dampak dalam kehidupan kita. Memberikan dampak dalam kehidupan kita.
Tapi kalau bacaan Al-Quran itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki, seperti sampaikan oleh Pak Quraisy Shihab, itu ada rambu, ada aturan main yang harus kita ikuti. Panjang pendeknya, jangan terbalik. Matnya terlalu panjang, ya. Mad arli sukunnya boleh 1, tapi istiqomah 2 harokat, 3 harokat. Apa itu Pak Ustadz mad arli sukun? Misalnya Rabbil alamin, alamin, alamin. Karena kita ngimami ini lihat situasi dan kondisi. Kalau kami dulu di Masjid Raya Batam itu, kalau ngimam itu lihat situasi. Apalagi Jumat khutbahnya sudah panjang, kita panjangkan full ayat sampai tambah halataka. Masya Allah panjang sekali. Di lagu lagi. Ya, peristiwa di Masjid Raya Batam itu pernah kita kedatangan tamu sampai jam 1:30 baru selesai sholat Jumat. Ini kontroversi, ada yang biasa-biasa saja dan ada yang ngerutu, masuk kantor dan lain sebagainya. Kita harus memahami itu, ya, singkat dan padat. Baginda Rasulullah memimpin sholat itu jangan panjang-panjang, lihat situasi. Kalau bersifat individu pribadi silakan. Ini kan kita melihat situasi dan kondisi, hujan lebat, misalnya. Tentu ada kepentingan-kepentingan jamaah yang harus kita perhatikan. Artinya bukan hanya di sini hadirin kaum muslimin, kita di sini akan dituntut menjadi seorang pemimpin, menjadi imam, ya, di komplek musola atau di perumahan atau di keluarga kita itu sendiri. Semuanya ada etikanya, ada akhlaknya. Hadirin kaum muslimin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini semua umat Islam itu melaksanakan tarawih seluruh dunia. Kita sering mendengar beberapa daerah itu bacaannya begitu cepat. Kita melaksanakan tarawih itu kan ingin menikmati dengan sebaik-baiknya, baik bacaannya, ya, lantunannya, nagomnya, iramanya, variasinya. Tapi jangan berlebih, ya, jangan berlebih. Kalau imam itu bukan bertilawah, berlagu, tapi tartil. Ya, tartil di sini bisa tidak terlalu cepat sekali, tapi tidak terlalu lamban. Kalau lamban nanti ada jamaah nanti protes, Pak Ustadz lamban sekali. Nah, atau ada yang kecepatan, suka di situ terlalu cepat. Jangan. Kita baca itu ada kaidah. Apa kaidahnya? Ada ketentuan-ketentuan yang harus kita baca. Itu tidak boleh lari daripada ketentuan itu. Seperti tadi saya sampaikan, makhraj hurufnya harus tepat, ya, harus sesuai dengan kaidah. Kalau kita ambil beberapa contoh dalam Al-Quran suratul Fatihah misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, min itu ain kan, itu kalau kita baca alam sedikit aja, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu kan gak kedengaran. Kalau kita lewat ada beberapa musola di Batam ini, itu enak saja dia membaca seperti itu. Boleh Pak Ustadz? Enggak boleh. Kenapa dia baca seperti itu? Itu tadi, tidak ada keinginan untuk betul-betul memahami, paling tidak membaca dulu. Ya, membaca, jangan membaca ya Al-Quran itu tidak sesuai dengan kaidahnya. Kalau tadi segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam, tapi kalau kita pleset ke Rabbil Alamin, itu maknanya sudah berubah. Apa maknanya? Rajanya segala penyakit. Jadi gimana ya Allah? Sedih kita. Ya, segala puji bagi Allah, rajanya segala penyakit. Kira-kira kalau kita membaca seperti itu, berdosa apa tidak? Kita berdosa. Karena membaca Al-Quran itu wajib ain secara individu. Kalau kita menjadi imam itu sama statusnya ibadah-ibadah khususnya seperti sholat. Kalau sholat itu ditinggalkan maka berdosa. Begitu juga dengan bacaan itu.
ya, mengurangi yang sering saya sampaikan, mengurangi nilai-nilai kurang sempurna. Tentu kita kalau beribadah pasti kalau orang tua kita dulu tuh menghendaki bacaan-bacaan itu betul-betul memang yang pas ya menurut kita saat ini. Itu punya dalil ya, punya guru, punya sanad. Kalau mendengarkan bapak dan ibu ada bacaan yang berbeda, ditanya saja. Ruksod, ada yang berdesis, ada yang tidak. Itu ditanya saja, kenapa Ustadz membaca seperti itu. Kadang-kadang lain guru, kadang-kadang pada siapa mereka berguru, ya punya sanad. Tapi kalau kita mau belajar di mana saja, insya Allah itu akan kita dapat. Tapi kalau kita tidak ada itikat baik, ada keinginan yang kuat, karena Al-Quran ini adalah mujizat, ya, memiliki mujizat. Jadi kalau kita ingin memiliki juga mujizat, memiliki energi yang baik, yang betul-betul ada keindahan di dalamnya, itu ada permata, ya, ingin diberikan kesejahteraan. Kata Sayyid Qutb dalam tafsirnya Bidzal Quran, kalau orang yang suka membaca Al-Quran itu, ya, mendengarkan Al-Quran, masuk mobil, putar Al-Quran, bukan berarti ya kita larang mendengarkan lantunan-lantunan yang lain, bukan dilarang. Tetapi alangkah indahnya hidup ini, kita mau tidur ya diputar lagi aset itu. Sekarang nih banyak fasilitas ya yang Allah berikan kepada kita, dan juga memang kayak media juga itu fasilitas. Tapi tergantung kita. Kalau fasilitas itu tidak kita gunakan baik, lain yang dibuka juga memberikan kezaliman dalam kehidupan kita. Berarti kan bertentangan dengan apa itu. Kalau betul-betul kita memaknai, memahami, mengikuti itu dengan baik, dengan bacaan yang baik, dia akan mengarahkan itu. Ya, mengarahkan syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jelas itu. Diturunkannya Al-Quran ini itu tiada lain untuk menjadi petunjuk, hudan kepada kita, agar kita itu betul-betul lurus, benar, baik, mampu membedakan mana yang tidak pas, mana yang pas. Makanya orang yang belajar Al-Quran, kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Jadi memang kita harus belajar kalau ingin terbaik, ya, apa yang kita dapatkan itu kita ajarkan. Karena orang yang baik itu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Baik itu mengajarkannya kepada keluarga, terutama keluarga. Keluarga ini penting. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita itu, ketika membaca Al-Quran itu memang harus pas. Ya, urgensinya Al-Quran itu dijelaskan oleh Imam Malik, bahwa ketika Al-Quran dibaca oleh baginda Rasulullah itu memukau. Memukau itu berarti gimana kira-kira Bapak dan Ibu? Itu baik ya. Kalau kita berjalan itu mungkin kaki kita tuh tersentak untuk berhenti, saking bagusnya bacaan itu. Bagusnya bacaan itu. Karena sudah dibaca itu dengan hati, dengan rasa takut. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apakah kita sudah seperti itu ketika disebut nama Allah itu, ya? Ini tingkat makom interaksi kita ketika kita membaca Al-Quran itu, apakah sudah terasa? Saya dulu pernah pergi beberapa daerah kayak Malaysia, ya, ada sebuah kampung benar baca Al-Quran itu, cuma suara Muammar sampai di sana. Saya terus suara Muammar ada di sini, diputar di kampung-kampung kan, sana banyak orang-orang kita. Itu tersentak, nikmat sekali bacanya. Ada juga baca-baca Malaysia itu kalau baca Quran, memang kalau lagu tak lawan Indonesia, taranum kalau di sana. Ya. Kalau kita di ini tilawah, seni baca Al-Quran atau tilawah nagom, dia memang prioritaskan tajwidnya. Jadi kalau
setiap tahun diadakan musabaqah Tilawah Quran itu sebenarnya dalam rangka kita dukung, dalam rangka meningkatkan pembinaan sebagai syiar, ya syiar. Kalau tidak ada itu, jadi bagaimana kita, siapa lagi ya? Jadi ada yang mengkaji baik di masjid, di musola, TPQ atau lembaga-lembaga, ini harus kita syiarkan, harus kita makmurkan, harus kita galakkan. Ya, seperti kajian-kajian ini, karena ini secara umum aja kami sampaikan bahwa ternyata kalau kita kaji Al-Quran itu khususnya bagaimana berinteraksi di aspek bacaannya itu memang itu yang harus kita benahi dulu, harus kita benahi, betul-betul kita perhatikan dengan sebaik mungkin. Kalau kita praktekkan, misalnya ustadznya mengajari tentang bagaimana membaca ya Al-Quran itu sistematis, ya kan. Kemudian ada inovatif, ya inovatif itu ya menggunakan alat. Kami ada slide-nya tapi nggak dibaca. Kalau pakai proyektor biar menarik. Saya kalau anak-anak itu menarik, ada gambar-gambar. Paling tidak kita ini kan sudah buram mata kita kalau disorot pakai proyektor ini masukkan, ini kayak ada proyektor ini. Itu bagus, nampak huruf-huruf itu. Kita bertalaki langsung, misalnya alif, a, o, nggak boleh o, nggak boleh. Nanti alhamdulillah nggak boleh. Harus terbuka huruf alifnya itu jelas. Ya, nah, ini maknanya berubah lagi. Nah, seperti itu kita langsung interaksinya itu. Nah, baca Ustadz. Hari ini kita mempelajari 2 saja makhrajul huruf. Nanti kita membaca di Quran itu. Kita pilih surah-surah, nanti dibaca satu, dengarkan yang lainnya, dibaca satu, dengarkan yang lainnya, sampai huruf hijaiyah itu 29 selesai. Dulu orang belajar tuh huruf itu aja lama, makanya ulama-ulama dulu tuh kalau belajar Al-Quran tuh Masya Allah, duduk berjam-jam itu. Nah, sekarang 1 jam udah panas pantatnya. Berarti ada apa ini? Makanya ketika kita mengajarkan Al-Quran itu, kita tarik sedikit pengetahuan, ya bagaimana mempelajarkan Al-Quran itu. Berarti kan ada yang keliru tentang kita mengajarkan Al-Quran, atau gurunya memang tidak memahami TOT-nya, atau tidak memahami secara baik dan benar ya yang dimaksudkan oleh pengetahuan tartil tadi, sehingga transfer knowledge pengetahuan dari guru ke anak ini biasanya juga akan berdampak. Anak ini kalau sudah menyebut innal ladzina kafaru itu akan berpengaruh, Pak. Sulit dibengkokkan, butuh waktu. Tapi seiring dengan perjalanan, Kementerian Agama Republik Indonesia ini sudah mencapai 60% sekian literasi Al-Quran itu. Ada upaya yang dilakukan, ya peningkatan pengembangan melalui pembinaan-binaan melalui LPTQ. Jadi LPTQ ini memang perannya penting. Lembaga-lembaga Al-Quran itu penting. Kalau tidak ada lembaga itu, bagaimana anak-anak kita sibuk dengan kehidupan dunia, ya sibuk ke luar negeri, disibukkan dengan pekerjaan, ya seakan-akan ada ya Tuhan-Tuhan lain. Ini maaf ini hadirin kaum muslimin. Nah, kadang kita 1 minggu itu tidak ada di antara kita yang memang tidak membaca Al-Quran, bahkan kecuali dalam sholat ya. Artinya ambil Al-Quran itu jangan ditumpuk di atas lemari sudah berdebu sampai bertahun-tahun. Jangan sampai seperti itu, kasihan. Syekh Qutb itu mengatakan orang yang berinteraksi Al-Quran itu akan diberikan kebahagiaan. Apa kebahagiaannya? Itu hasil interaksinya itu dengan baik. Kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang tidak terbatas. Diberikan dia kesehatan, iya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Kita sudah tahu kalau Al-Quran itu memberikan obat dalam kehidupan ini, tapi kita nggak mau baca, malah menjadi obat-obat yang lain. Ya, obat itu dianjurkan juga sebagai upaya wasilah kita ya kepada Allah. Ya, kadang-kadang Al-Quran ini kalau para orang tua kita dulu tuh sehat-sehat, panjang umurnya, karena memang Al-Quran adalah utama. Ibadahnya itu betul-betul dekat qarib kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bercampur banyak pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Kita ini sekarang kadang baru mau takbir aja
mikirin begitu banyak. Sebenarnya ini kurangnya nilai pemahaman kita tentang membaca Al-Quran itu. Kemudian kata Yusuf Al-Qaradawi itu mendengar. Ini mendengar penting. Makanya Al-Quran itu jelas pengertiannya. Pengertian Al-Quran secara bahasa itu adalah bacaan. Ya memang bacaan. Tapi ketika menurut istilah Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk disampaikan kepada baginda Rasul, itu pakai perantara malaikat Jibril secara mutawatir, dan sampaikan ketika sampai kepada baginda Rasul itu untuk disampaikan kepada kita. Itu tadi innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Berarti akhlak kita selama ini membaca Al-Quran ada yang keliru, ya. Kadang ya berwudu itu sebuah adab ya, bukan semata-mata akhlak, tapi akhlak yang dimaksud di sini adalah interaksi terhadap Al-Quran. Itu sebenarnya cara baca kita, nggak boleh terbalik-balik. Kalau terbalik-balik, ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim, ya. Mustaqim itu kalau sin ihnas sad itu jalan atau thoriq, ya, yang lurus. Tentu kita memohon kepada Allah doa itu. Ya, ada orang kalau sudah sholat ada yang berdoa, ada yang tidak. Itu sebenarnya dalam sholat sudah doa. Tapi kalau ditambah doa bagus juga, ya, bagus juga. Bahkan berdiam di masjid tikaf juga bagus. Kalau nggak ada pekerjaan, mendingan di masjid. Karena orang yang salah satu yang baik ahsan itu adalah beriktikaf di masjid, apalagi 10 terakhir Ramadan itu kita tingkatkan. Siapa tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita, ya, takdirkan kepada kita untuk mendapatinya yang namanya Lailatul Qadar itu. Karena sebuah bulan, ya, ketika turun itu maka nilainya itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Masya Allah. Artinya apa yang kita kehendaki selama ini, dosa-dosa kita, ya, dengan berpuasa yang landasi dengan keimanan, keikhlasan semata-mata karena Allah, ya, insya Allah akan diampuni. Tapi sebaliknya jangan juga kita, ya, disinggung oleh baginda Rasulullah SAW. Banyak yang berpuasa katanya nggak dapat pahala, ya, tidak batal, tidak batal, tapi hanya melaksanakan kewajiban, melepaskan kewajibannya sebagai muslimnya, tetapi nilainya itu kurang. Kenapa kurang? Kamin so'im alaysa lahu min syami ilal jiwal atas. Itu tadi bercampurnya. Karena tadi pemahaman membaca Al-Quran itu yang berbeda. Kalau membaca Al-Quran itu dengan baik dan tepat di sisi maknanya, makhrajnya, sifat hurufnya, kajiannya, keilmuannya, insya Allah itu pengajar. Ini sangat sedikit sekali. Ini dalam rangka menggugah karakter pribadi kita masing-masing. Kan kadang yang keras tuh, keras, nggak mau belajar Al-Quran. Udah tua saya ini Pak Ustaz, nggak bisa masuk lagi. Enggak. Al-Quran nurun ala nur, cahaya atas cahaya, ya kan? Cahaya. Jadi ketika kita baca Al-Quran itu, mengerti kita nggak mengerti. Kan kita nih, kapan saya bisa nih, udah berusia? Oh enggak. Orang yang punya etikat, keinginan, Al-Quran ini adalah warisan kepada baginda Rasul, begitu susah bersama para sahabat mengumpulkannya. Kalau bapak dan ibu membayangkan bagaimana, ya, menyusun naskah ini, mushaf ini, Masya Allah, lebih dahsyat dibanding naskah proklamasi itu atau undang-undang yang ada itu juga sumbernya daripada Al-Quran. Makanya di situ termaktub atas berkat Allah, Tuhan yang Maha Esa, penggabungan bahwa negara Republik Indonesia yang direbut bukan hanya Islam semata, ya kan? Tidak boleh kita klaim si A si B. Ini kemerdekaan bersama. Itu landasan, itu jihad itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang bukan main-main. Apakah tingkat keyakinan kita, mahabbah kita, cinta kita, rasa kita terhadap Al-Quran itu masih seperti dulu? Kita secara pribadi, itu jawabannya wallahu a'lam. Tapi kalau bicara Al-Quran nggak pernah berubah.
Al-Quran itu tidak akan pernah berubah, hadirin. Dari dulu yang dipelajari oleh baginda Rasul beserta sahabat dan keluarga, ya, dengan kaum muslimin, itu sampai hari ini itu tetap itu juga Al-Qurannya. Makanya Rasulullah terakhir sebelum meninggal itu dia memberikan oleh-oleh kepada kita. Kalau Bapak ke Mekah ada oleh-olehnya. Yang paling istimewa itu oleh-olehnya itu bercerita. Alhamdulillah, luar biasa. Pak Haji doakan, saya nggak doakan. Kita senang. Itu kurma nomor 2 kadang-kadang. Ya. Kalau di masa orang-orang alim itu bukan oleh-olehnya dulu, nomor 2 oleh-oleh. Kita kadang-kadang baru sampai Mekah mikirin tasbih, mikirin ini, si A ini pulangnya itu beli ceret, beli ini. Ini ibadah nggak sempurna. Ngapain kita sibuk? Di Indonesia banyak kok. Itu produk dari Cina juga. Nah ini yang akan kita katakan bahwa itulah perbedaan kita era dulu, era sekarang ini. Nah Al-Quran juga tidak akan pernah berubah. Makanya Rasul berpesan tuh, dipesan betul itu tuh. Kira-kira kalau Bapak dan Ibu melihat bagaimana ketika Rasulullah itu memberikan pesan itu, Masya Allah. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasul. Ini kan pesan. Berarti kan penting. Kalau pesan kita tidak laksanakan, apalagi baginda Rasul yang menyampaikan pesan amanah itu, harus kita betul-betul mengikuti. Kalau menjaga nggak mungkin kita paling menghafal. Kalau anak-anak kita menghafal, lantas kita beban lagi pekerjaan, pasti hafalannya hilang. Jadi saya sepakat tuh kalau ada hafiz Quran, misalnya dipegawaikan, suruh aja mereka ngaji, biar terjaga Al-Quran itu. Lu kerja ngurus proposal apa sehingga nanti lupa dia, kasihan tak terjaga. Artinya syiarnya kurang. Karena ketika memperbanyak membaca Al-Quran dan ikhlas dengan iman semata-mata Allah, ini juga menjaga daerah kita. Apalagi bumi Melayu ini inti dengan Islam, kita dukung bersama ke depan adanya program-program betul-betul mentadabburi Al-Quran itu, kemudian wisuda hafiz dan lain sebagainya. Jadi pesan ini harus kita betul-betul jaga dan kita laksanakan agar mudah-mudahan dalam kehidupan kita ini mendapatkan syafaatnya. Sudah banyak permasalahan yang kita hadapi, tapi dengan kita cinta Al-Quran, ya kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita lihat Al-Quran itu bahagia rasanya. Kalau kita nggak ngaji itu rasanya itu ada yang kurang dalam kehidupan kita. Buka handset kita di pesawat, di mana saja kita berada, berdasarkan mendengarkan. Ya karena kita mungkin nggak bisa mendengarkan. Ya bisa membuka beberapa kitab tafsir. Tafsir ini banyak Bapak dan Ibu. Tergantung kita. Ada Misbah Al-Mawardi, ada tafsir Ibnu Katsir, ya, banyak tafsir. Baca satu ayat, cari tafsirnya, maknai itu baru dikatakan mendapatkan nilai dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti larang tidak bernagam, berlagu, itu penting juga seni. Nah, kalau kita ngimami nggak ngerti hukum, misalnya ifa'nya, idghamnya itu tidak sesuai, ya juga nggak enak dan itu bisa dikatakan kurang sempurna. Min qabli beda itu. Kalau kita harus baca itu, kalau kita praktek ya dengan 1-2 ayat sebulan 2 bulan itu selesai. Ada kajian namanya berkesinambungan tentang ini sepele Bapak dan Ibu, ya sepele kedengaran, tapi ini penting dalam kehidupan kita. Inilah nanti akan menyelamatkan kita, ya dengan syafaat Al-Quran insyaallah langsung masuk tanpa diperiksa, karena begitu cintanya Allah. Orang yang cinta Al-Quran itu tadi bilang oleh para pakar Al-Quran bahwa diberikan kesejahteraan hakiki, berarti hakiki sampai dunia sampai akhirat. Apalagi kalau bicara tentang rezeki, itu sudah diberikan min haitsu la yahtasib. Itu Al-Quran yang mengatakan. Orang baca Al-Quran, masa dulu kita lihat orang yang cinta Al-Quran, kerja kita itu rezeki begitu banyak Allah berikan. Ini kadang-kadang kita mengejar yang terlalu jauh, kadang-kadang lupa yang satu ini. Bahkan kita tinggalkan Al-Quran itu secara pelan-pelan. Bagaimana kita menunjukkan seakan-akan ada keraguan dalam tiga. Kalau nggak ragu tuh, sehari sampai nggak ngaji.
Tega gitu Al-Quran. Sementara Al-Quran ini harus selalu kita baca, harus kita lihat, harus kita dengarkan, supaya betul-betul mencapai, memberikan syafaat, berikan energi. Energi itu beda orang yang suka baca Al-Quran dengan orang yang tidak suka baca Al-Quran. Termasuk rumah memiliki energi. Kan Rasulullah faiti jannati, ya kan, surga rumah itu ketika dihiasi dengan baca Al-Quran, dengan sholat. Sholat juga pakai Al-Quran. Demikian itu saja mungkin Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan sedikit pengetahuan ini, mohon maaf agak panjang dan terburu-buru, dapat menggugah hati dan pikiran kita. Dan saya yakin dan percaya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita sebagai pemimpin, kita memasuki Islam itu secara kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Kita mulai dari cara-cara membaca tadi, ya, membaca, mendengarkan. Mudah-mudahan ini akan bisa mengembangkan pengetahuan terhadap diri kita dan keluarga kita dan juga kepada masyarakat. Dengan Al-Quran orang akan bisa rekat dia. Kalau ada orang selalu berbenci, ya, sari fitnah, itu salah satu penyebabnya karena kurang dekatnya dengan Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafa minkum fi hadza jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan tausiah kepada hari ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Mungkin kalau ada ini pertanyaan kita bukan satu orang untuk waktu pertanyaan. Tidak ada berarti semuanya sudah paham, dan yang ingin ditanyakan jawabnya juga sudah disampaikan oleh beliau. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada beliau atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua. Mari kita duduk kegiatan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.